Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kondisi cuaca dan keadaan yang sedang tidak menentu, semoga kita semua bisa menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa maksimal dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Semoga tetap bisa konsentrasi dan memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kita masih ingat, apakah itu vektor posisi? Sebelum kita masuk pada pembahasan vektor posisi, sedikit mengulang materi yang kemarin, kita harus ingat terlebih dahulu unsur-unsur dalam suatu vektor. Nah, vektor disimbolkan atau dinotasikan dengan suatu tanda panah yang menunjukkan bahwasannya suatu garis memiliki nilai. Ya, dalam vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ujung namanya apa, ayo? Ya, di sini dinamakan sebagai pangkal atau asalnya menunjukkan titik awal atau titik tangkal. Dan sisi panjang ini dinamakan panjang vektor yang menunjukkan suatu besar atau nilai suatu vektor. Dan ini namanya arah vektor atau kita juga bisa sebut sebagai ujung vektor. Nah, masuk kepada pembahasan vektor posisi. Kita masuk kepada pembahasan vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Vektor posisi yang perlu diingat namanya posisi, dia akan menentukan arahnya ya. Ada arah di situ yang berpengaruh dalam perhitungannya. Maka vektor ujung atau ujung vektor dikurang dengan pangkal vektor. Kita lihat di gambarnya. Misalkan di sini di titik 0,0 ada titik di sini nih. Titik berapa ini? 5,6. Dinamakan titik P, 5,6. Maka ayo gimana kira-kira vektor posisinya? Di sini sudah diberitahu bahwasannya vektor posisi sama dengan ujung vektor dikurang pangkal vektor. Maka ujung vektornya berapa? Ya, 5,6 dikurang 0,0. Maka kita bisa langsung menulis 5 dan ini ditulis dengan sistem vektor kolom. Nah, sekarang kita bahas mengenai beberapa model pemecahan masalah pada vektor posisi. Menentukan vektor posisi dari suatu gambar. Nah, di sini ada gambar. Gambar yang pertama, di sini titik O menuju ke titik P. Nih, OP karena tadi vektor posisi itu ujung vektor dikurang pangkal vektor. Di sini ujung vektornya berapa? 8,2 dikurang 0,0, maka tetap 8 dan 2. Bisa juga boleh ditulis dengan cara baris, yaitu ditulis secara horizontal. Nah, untuk soal yang kedua, itu ada titik I dan titik asalnya U. Ada vektor UI. Karena tadi vektor posisi itu ujung vektor dikurang pangkal vektor, maka ujungnya berapa di sini? 5,-3 dikurang 0,-8. Kita lihat penyelesaiannya. 5,-3 dikurang 0,-8. 5 dikurang 0. Hasilnya tetap 5. Min 3 dikurang dalam kurung negatif 8. Dikurang ketemu negatif. Negatif ketemu negatif maka menghasilkan positif. Min 3 plus 8. Hasilnya 5. Mau kita coba cek? Oke, kita coba cek ya. Di sini titik pangkalnya menuju ujungnya secara X, secara sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Coba
Coba sekarang kita cek berdasarkan sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau secara geometri, kita cukup menghitung saja perpindahan dari setiap kotaknya. Tapi kalau secara analisis, kita bisa mengurangkan ujung vektor dikurang pangkal vektor. Nah, di sini ada soal yang ketiga. Soal ketiga itu pangkal vektornya ada di 0,0. Lalu ujung vektor terletak di, kita lihat X-nya, min 7, min 6. Maka karena ujung vektor dikurang pangkal vektor, kita dapatkan ya min 7 sama min 6 dikurang 0,0. Maka tetap min 7 dan min 6. Nah, selanjutnya nih bentuknya seperti ini. Ada titik R dan ada titik T. RT. Kira-kira R dikurang T atau T dikurang R? Ya, seharusnya T dikurang R. Karena ujung dikurang pangkal. Ujungnya min 2,1, pangkalnya min 7,6. Min 2,1, min 7,6. Min 2, min 7, jadi min 2 plus 7, hasilnya 5. 1 min 6, hasilnya min 5. Kita cek secara sumbu X. Dari titik R ke titik T. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ke arah kanan, maka X bernilai positif. Sekarang kita lihat sumbu Y-nya. Dari R ke T. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Dia bernilai min negatif karena secara sumbu Y dia mengarah ke arah bawah. Nah, sekarang menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Nah, kalau yang sekarang nih kita tahu koordinat titik pangkal dan titik ujungnya, lalu kita menentukan vektornya. Ada dua titik A dan titik B. Maka vektor AB dan vektor BA bernilai. Ingat, karena vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah, maka kita lihat, perhatikan baik-baik, meskipun unsur penyusunnya sama-sama A dan B, ini adalah dua vektor yang berbeda. Yang satu adalah vektor AB, sedangkan yang satu vektor BA. Yang AB itu vektor dari A ke B, sedangkan kalau BA vektor B ke A. Coba kita gambar dulu ya. Di sini AB. A-nya di 7,3. 7,3. B-nya di 4,8. 4,8. Di sini berarti titiknya ya. Ini A. Lalu di sini B. Pertama AB, berarti kita gariskan dari A ke B. Ya. Coba kita hitung, B-nya tadi berapa? 4 dan 8 dikurang 7,3. Nah, dapat dari mana ini? Kita lihat aja ya secara geometri. X-nya ke kiri, berarti negatif. 1, 2, 3. Y-nya ke atas, berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5. Min 3,5 atau min 3 dan 5. Secara analitiknya gimana? Nah, secara analitik kita tadi bisa masukkan rumus bahwasannya vektor adalah vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal. B dikurang A. Maka hasilnya tetap sama ya, min 3 dan 5. Nah, kalau yang AB berbeda lagi. Untuk yang AB, kita balik, karena ini vektor B ke A. Maka A-nya 4B ke A. Maka A dikurang B. A-nya 7 dan 3 dikurang 4 dan 8. 7 dikurang 4, 3 dikurang 8. 7 dikurang 4, 3. 3 min 8, 5. Ini jadinya.
Lalu kita lanjut ya. Selanjutnya, menentukan salah satu titik jika diketahui nilai vektornya. Nah, di sini vektornya sudah diketahui dan salah satu titik diketahui. Kita disuruh mencari salah satu titik yang lain. Di sini diketahui bahwasannya vektor RS kita simbolkan dengan atau kita namakan dengan vektor U, yaitu besarnya 3i min 6j. RS dengan S adalah 4i. Maka nilai koordinat titik R terletak pada, sebenarnya tetap sama penyelesaiannya. Tetap vektor sama dengan vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal. Tinggal kita substitusikan aja sesuai dengan soal atau sesuai dengan hal-hal yang sudah diketahui. Di sini RS atau vektor U itu sudah diketahui kan ya, yaitu 3i min 6j. Vektor ujungnya, coba kalau RS berarti ujungnya apa? Ya benar, ujungnya adalah S. S itu 4i. 4i dikurang vektor R. Nah, di sini tinggal kita pindah ruas atau ya, tinggal kita pindah ruas. Jadi vektor R sama dengan 4i dikurang RS-nya kita pindah ruaskan 3i min 6j. Maka 4i min 3i min 6j. Nah, di sini min 6j ketemu dengan min, maka bernilai jadinya positif. 4 min 3 hasilnya 1. Di sini 1 tidak perlu ditulis ulang, langsung kita bisa tulis i plus 6j. Nah, selanjutnya menentukan suatu vektor dari beberapa vektor yang sudah diketahui. Nah, di sini diketahui beberapa vektor diantaranya adalah vektor M 4 min 2, vektor N min 7 dan 3, dan vektor P 12, 5. Nah, diketahui bahwasannya vektor MN sama dengan vektor OP. Maka berapakah nilai O? Dengan kita bandingkan MN banding OP. Kalau vektor MN berarti ujung kurang pangkal, N dikurangin M, sama dengan OP, ujung kurang pangkal, pangkal ujung P dikurang pangkal O. Nah, tinggal kita substitusikan saja. N sudah diketahui min 73 dikurang M sudah diketahui juga 4 min 2, P-nya 12 dan 5, sedangkan min O yang kita cari. Karena di sini min O, min vektor O, maka kita bisa pindah ruas. Vektor O sama dengan 12, 5 ditambah, ini kan tadi negatif ya, dipindah jadi positif. 4 min 2, karena ini positif, pindah ruas jadi negatif. Min 7, 3. Nah, jadinya berapa? Tinggal kita jumlahkan saja ya. 12 plus 4, jadi 16. 16 plus 7. Ya, jadi 23 dan 5 min 2, 3. 3 min 3, 0. Jadi 23 dan 0. Nah, ternyata cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Tinggal dilanjut dengan latihan soal mandiri. Pada latihan soal mandiri ini, kita akan mendapatkan 4 soal, di mana masing-masingnya itu sesuai dengan bahasan kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung berkomunikasi via WhatsApp, dan semoga apa yang saya berikan itu bisa kalian pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.